ketika orang itu kemudian bersekutu dengan iblis untuk mencari kekayaan, memang hukum kriminalnya kayaknya di Indonesia nggak tahu juga kalau di negara lain, saya nggak tahu. Ya, gitu. Tapi kalau di Indonesia itu belum ada, pasal-pasalnya belum ada lah. Balasannya dari mana kalau mereka seperti itu? Ya ini, terkena hukum-hukum yang namanya karma, terkena yang namanya jaza. Itu. Makanya orang yang kemudian melakukan pesugihan itu, kita jangan mudah begitu saja menuduh orang. Kalau ada orang rezekinya berkembang, dengan mudah kita menuduh itu ngaji sugih. Sering banget itu. Sering banget itu ya, isu seperti itu di orang kampung itu. Nah, padahal dia nuduh ngaji sugih ya karena apa, rezekinya mentok, nggak pernah berkembang, tetangganya rezekinya terus naik. Ya karena ini, karena dengki macam-macam ya, ngaji sugih. Padahal dia ada ciri-cirinya loh. Orang yang ngaji sugih itu adalah orang yang pasti nanti akan mendapatkan karma-karma buruk. Itu akan mendapatkan karma-karma buruk, yang akan pasti mendapatkan jaza-jaza, balasan-balasan yang buruk. Selamat datang kembali teman-teman di channelnya Gus Muhammad Nurulbana. Di malam kali ini pembahasannya cukup spesial nih. Tentunya dengan tema yang berbeda tentang pesugihan iblis. Dari Gus Banan, apa sih yang akan kita bahas pada malam hari ini tentang pesugihan iblis itu sendiri? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi memang saya berminat membicarakan tentang pesugihan iblis. Soalnya orang kampung itu ya, kalau ada orang sedikit naik rezekinya, kelihatan mudah, kemudian makin kaya, makin kaya, makin kaya, aja gitu. Dengan mudah itu orang kampung kemudian nuduh, wah dia ngaji sugih, ya. Bahasanya orang kampung kan seperti itu. Tapi ngaji sugih ini bukan berarti konotasinya itu pesugihan ngaji dalam masalah agama, itu bukan. Tapi ngaji sugih itu maksudnya ya pesugihan kepada iblis dengan melakukan persekutuan dengan siluman, persekutuan dengan iblis. Gitu. Jadi orang kampung itu gampang banget ngomongnya gitu loh. Gampang banget menuduh orang seperti itu. Tapi sebetulnya sih yang namanya pesugihan iblis itu kronologinya itu bagaimana sih? Bener apa enggak, ada apa tidak? Jadi begini ya, yang namanya orang kemudian melakukan pesugihan iblis, melakukan persekutuan dengan iblis untuk mencari kekayaan. Ini sebetulnya mentalnya itu mental kriminalitas sebetulnya. Yaitu mentalnya mental kriminal. Karena begini, sistem alam semesta itu akan selalu meminta kita untuk memberikan sesuatu pada saat kita itu ingin mengambil sesuatu. Jadi kalau kita itu mau mengambil sesuatu, maka alam semesta akan menuntut kepada kita untuk memberikannya. Ini loh. Contohnya seperti ini. Kalian misalkan punya toko. Nah, dari toko, kalian itu mau mengambil keuntungan dari toko tersebut. Tetapi apa? Si toko yang mau diambil keuntungannya ini pasti meminta kepada kita untuk memberikan sesuatu. Pertama, meminta modal. Harus kita berikan. Kemudian meminta perawatan. Harus kita berikan. Meminta pelayanan. Harus kita berikan. Buka jam 7 pagi, nanti tutup jam 7 malam. Atau seperti malah toko saya, buka jam 7 pagi, tutup jam 10 malam. Ini capek. Jadi saat kita itu ingin mengambil sesuatu dari toko berupa keuntungan, si toko itu menuntut kepada kita untuk memberikan sesuatu. Ya ini harus memberikan waktu, tenaga, pelayanan kepada para pembeli. Harus capek mau nggak mau. Lah, sama saja.
kalian mau mengambil gaji dari negara. Pasti negara akan menuntut kita untuk memberikan sesuatu dari diri kita kepada negara. Kita harus kerja jadi PNS kayak gitu kan, jadi pejabat. Itu mau mengambil sesuatu dari negara. Tugasnya pejabat ya kemudian merawat atau kemudian mengurus urusan rakyat kayak gitu. Nah jadi apapun yang mau kita ambil itu sudah pasti akan meminta kita untuk memberikan. Istri mendapatkan nafkah dari suami. Ya, akhirnya alam semesta menuntut si istri untuk memberikan sesuatu kepada si suami. Harus merawat anaknya, ya, harus memelihara rumah tangga, harus merawat rumah dan lain sebagainya. Makanya ya kemudian banyak sekali istri yang sebetulnya ya mirip-mirip seperti PRT, pembantu rumah tangga. Iya, karena apapun yang kita terima pasti akan menuntut kita untuk memberikan. Makanya nggak ada kemudian kekaya yang tidak capek, nggak ada. Semua kekayaan itu akan menarik rasa capek. Ya, saya buka kelas Servo Prosperity. Iya, nanti tanggal berapa? 25 Desember ya. Itu mereka membayar saya, para peserta. Tapi begitu saya itu mau menarik bayaran dari netizen dengan membuka kelas, maka netizen juga meminta saya untuk memberikan sesuatu kepada mereka. Nanti saya harus melayani kelas, harus memberikan materi, harus siap ditanya ini dan itu, dikelui ini dan itu, berbagai masalah oleh peserta, yang semuanya memakan waktu, memakan tenaga, memakan pikiran, kayak gitu. Belum lagi persiapan sebelum itu, persiapan sebelum saya membuka kelas. Saya harus memberikan materi konten seperti ini, ya. Saya harus bersosialisasi dengan netizen, saya harus muncul di berbagai media sosial, yang semuanya itu butuh modal, butuh tenaga, butuh waktu, butuh capek. Ini, kita mau ambil sesuatu, maka kita akan dituntut untuk memberikan sesuatu. Ini hukum alam. "20 hari lebih kelas training ini berlangsung, segera daftar." Gitu loh. Ini hukum alam. Nah, sekarang coba. Semua sistem alam semesta ini begitu. Apapun yang mau kita ambil, maka akan menuntut kita untuk memberikan. Nah, sekarang yang namanya pengemis. Makanya pengemis itu ya selamanya tidak akan pernah bisa mulia. Mungkin banyak pengemis yang duitnya banyak, tapi apa iya mereka mulia? Tidak. Tidak mulia ya? Tidak. Kalau pengemis bisa mulia, sekalipun mereka uangnya banyak, saya doakan Anda, saya doakan kalian supaya menjadi pengemis, mau apa enggak? Tidak. Atau mungkin anak cucu kalian sebagai pengemis, mau apa enggak? Tidak. Tidak. Tidak berharga sama sekali, yang namanya pengemis tidak ada mulianya. Karena apa? Pengemis itu mengambil sesuatu dari orang lain, tetapi dia tidak mau memberikan apa-apa kepada mereka. Yang mereka berikan apa sih? Rasa belas kasihan. Aku kasihani dong orang nggak punya. Itu. Ini yang namanya pengemis begitu itu. Makanya mereka itu pengecut sebenarnya pengemis itu. Maka sangat sayang kalau ada orang kasihan sama pengemis, menganggap pengemis itu malaikat yang diutus oleh Allah untuk menjelma, menguji kepada kita apakah kita itu bakhil atau tidak. Kita menilai pengemis kok seperti itu, celaka loh. Oh, mereka pengecut seperti itu kok. Mereka maunya ngambil sesuatu, tetapi tanpa memberikan sesuatu pun, kecuali memberikan apa? Rasa kasihan. Minta dikasihani. Gitu. Makanya mereka itu sama sekali tidak jantan itu. Loh, orang seperti itu kok dianggap malaikat? Dianggap kemudian kalau kemudian tidak kita kasih, ya. Kalau tidak kita muliakan, kemudian mereka itu menguji kita, sedang menguji keimanan kita. Ini salah persepsi.
Itu enggak usah. Makanya yang tidak boleh itu kan wa amassa-ila fala tanhar. Yang tidak boleh kita itu membentak kepada mereka, menghardik kepada mereka. Artinya menolak kepada mereka dengan kasar. Ini yang nggak boleh. Tapi kalau menolak dengan tegas, no, saya nggak kasih pengemis, no, nggak masalah. Soalnya apa? Ya ini mereka itu sudah menjalani kehidupan yang tidak berimbang. Mereka itu meminta tetapi tidak memberikan apa-apa. Nggak ada harga dirinya sama sekali. Ini pengemis ini nggak usah takutlah nolak pengemis. No, sana kerja, ya gitu ya. Yang penting wa amassa-ila fala tanhar. Jangan bentak kepada mereka, jangan menyakiti, jangan menghardik itu. Menolak nggak apa-apa. Nih, ini pengemis. Nah, ada kalau pengemis itu cuma sekedar dia itu meminta tidak mau memberikan. Nah, sekarang ada orang yang meminta tetapi kemudian mereka mengorbankan orang lain sebagai korbannya, sebagai bentuk pemberiannya. Ada model penjahat seperti itu. Ini yang disebut dengan nama tindakan kriminal. Kayak gitu. Lah iya, mau ngambil uang, dia nggak mau kerja. Ya, kemudian apa? Ngerampok aja lah. Memberikan kerugian malah kepada orang lain. Ini sudah error. Udah nggak normal, iblis betul-betul sudah itu. Orang lain yang dikorbankan untuk keuntungannya. Padahal dia yang mengambil, orang lain yang ditugaskan untuk memberi. Sudahlah, korupsi saja. Kayak gitu. Orang korupsi itu kan sama. Dia itu mengambil. Tapi rakyat yang dikorbankan. Negara yang dikorbankan. Dia yang ambil keuntungannya, rakyat yang disuruh memberi. Kurang ajar apa kira-kira itu? Kurang ajar. Laknatullah gitu kan. Itu kan. Jadi laknatullah betul-betul itu. Makanya tindakan kejahatan itu tidak stabil di alam semesta ini. Pasti akan membawa keguncangan besar, ketidakstabilan. Karena apa? Hukum alam itu apapun yang kita ambil, kita harus memberikan. Itu. Lah orang-orang jahat, para pelaku kriminal seperti itu. Dia yang berbuat untuk mengambil, orang lain yang diserai untuk memberikan, yaitu dengan berkorban. Lalu sekarang pesugihan iblis, pesugihan siluman kayak gitu apa enggak? Iya. Iya, betul. Itu. Yang namanya pesugihan iblis seperti itu. Dia melakukan persekutuan ya dengan iblis, ya jelas dengan menggunakan ikatan-ikatan ilmu gaib itu pasti. Kalau hanya orang yang pakai logika, kemudian orang-orang yang hanya taunya sains, atau hanya belajar teknologi, nggak tahu yang kayak gitu itu. Karena itu ada ikatan-ikatan persekutuan dengan siluman, pekerjaan dukun dan lain sebagainya. Maaf ya, bukan berarti kemudian dukun itu kan dukun yang negatif, dukun positif juga banyak. Ya, dukun yang konotasinya itu negatif maksudnya. Lah, ini orang ngaji pesugihan itu dia itu mau mengambil sesuatu, tetapi orang lain yang disuruh dikorbankan. Persoalannya apa? Yang namanya iblis itu sama-sama makhluk loh. Manusianya itu makhluk, kita itu makhluk, iblis juga makhluk. Sifatnya makhluk itu sosial, saling membutuhkan. Kalau kita meminta kepada Allah, meminta rezeki kepada Allah, Allah nggak meminta apa-apa. Enggak. Kayak gitu loh. Tapi kalau kita meminta pada iblis, iblis juga meminta sesuatu kepada kita. Karena apa? Mereka juga butuh eksis. Mereka juga butuh bantuan makhluk lain untuk mengeksiskan dirinya. Ini sama seperti kita. Saya butuh Anda semuanya. Anda semua juga butuh kepada saya, kayak gitu kan? Ya. Ada hukum mutualisme, ya. Ada hubungan mutualisme. Lah sama, ketika kita itu terhubung dengan iblis, itu ada hubungan mutualisme yang berlaku. Makanya iblis siap memberikan kekayaan itu nanti dengan cara-cara tertentu, dengan caranya iblis sendiri. Tapi saya juga butuh sesuatu dari kamu, berikan bersama saya. Gitu loh. Makanya ini, ketika kita mengambil sesuatu, kita akan dituntut untuk
memberikan. Gitu. Lah ini akhirnya si iblis juga meminta sesuatu kepada kita, tapi kita kan nggak mau menjadi korbannya. Soalnya ceritanya sih ya, saya sih nggak tahu juga. Ya. Ceritanya ini orang kalau menjadi korban pesugihan itu kan di sana jadi budak si iblis. Ya nggak tahu juga lah kepentingannya iblis apa, yang jelas untuk eksistensi dirinya. Mungkin dia punya sebuah kerajaan kecil, ya, kemudian butuh ada prajurit, butuh ada penjaga, ya sudah diperbudak di sana. Gitu. Lah orang yang belajar, orang yang ngaji pesugihan iblis seperti ini, dia nggak mau menjadi korbannya. Akhirnya orang lain yang disuruh berkorban, orang lain yang ditumbalkan untuk memberi, padahal dia yang mengambil keuntungan. Pengecut nggak coba? Pengecut, super pengecut itu. Ya. Orang lain dikorbankan. Ini loh anak saya korbankan. Ini loh istri saya korbankan. Kayak gitu. Bahkan saya itu pernah itu ya. Ada orang kabarnya itu ngaji pesugihan ketek. Pesugihan ketek itu pesugihan monyet. Kayak gitu loh. Dengan iblis monyet di Banyuwangi katanya itu. Makanya cirinya itu kata mukanya ini hitam. Bagian sini ada hitam-hitamnya. Sini ada hitam-hitamnya, ada hitam-hitamnya. Terus kayak monyet di sini. Mukanya ada hitam-hitamnya. Itu ceritanya dia itu kerjaannya syarat pesugihan iblis itu harus mengkorbankan, harus menumbalkan istri. Jadi istrinya ditumbalkan. Gitu. Nah, dia itu kerjaannya akhirnya apa? Cari istri terus. Mau dikorbankan. Dan apa? Dia tidak mau menikah dengan cara menikah yang resmi. Di KUA nggak mau. Dia nikahnya nikah siri. Ya gitu loh. Hidup di desa ini nikah dengan perempuan. Nanti membangun keluarga setahun 2 tahun. Waktunya dikorbankan, istrinya kasihkan mie makan. Kayak gitu loh. Ditumbalkan istrinya. Nanti kan istrinya meninggal. Dia pergi lagi nggak tahu kemana, pindah wilayah yang nggak ada orang kenal. Kayak gitu. Kemudian apa? Cari istri lagi, nikah siri lagi. Terus begitu ya gitu loh ya. Terus begitu. Itu saya pernah itu ada isu-isu lah ya, ada isu-isu orang yang melakukan pesugihan ketek seperti itu. Dan saya sempat ketemu orangnya juga kayak gitu. Tapi ya pada akhirnya juga dia juga di samping memang dicurigai sebagai orang yang ngaji pesugihan monyet seperti itu, dia juga kriminal kok. Artinya dia suka ngutang tapi kemudian nggak bayar, dia suka melarikan mobil orang, macam-macam lah kasusnya. Akhirnya tangkap polisi juga kok. Kayak gitu. Penjahat lah. Nah, ini cerita tentang pesugihan monyet salah satunya ya gitu. Nah, kembali pada tema yang namanya pesugihan iblis itu seperti itu. Dia itu mengambil sesuatu tetapi dia tidak mau membayar. Dia tidak mau memberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi orang lain yang kemudian malah disuruh memberi sesuatu kepada si iblisnya. Kemudian disebut sebagai tumbal. Makanya kasusnya orang ngaji pesugihan iblis itu sama persis seperti kasus kejahatan kriminal. Sama persis seperti itu. Orang-orang yang model dia cari keuntungan tetapi tidak mau memberi. Selalu mengorbankan orang lain. Nah ini loh. Ketika orang itu mengorbankan kepada orang lain seperti ini. Orang kalau berbuat jahat kepada orang lain itu hakikatnya melukai diri sendiri loh. Kita melakukan kejahatan kepada orang lain, kita itu sebetulnya sedang menjadikan diri kita sendiri sebagai korbannya. Coba, saya perampok ya, kemudian saya merampok kalian. Itu korbannya kalian apa saya? Saya perampok, kalian sebagai korbannya. Ya. Yang jadi korban kalian apa saya? Saya. Berarti kalau kembali lagi jangan. Nah ini kita biasanya ada perampok, kemudian ada korban. Iya. Kalianlah korbannya, ya kan? Iya. Karena kerugian macam-macam. Tapi hakikatnya tidak. Yang menjadi korban itu diri saya sendiri sebagai perampoknya loh. Loh kenyataan kan kemudian apa? Diburu-buru polisi, ditembak kakinya. Ya ditembak kakinya siapa? Si perampoknya. Sudah ditembak diburu polisi. Kemudian apa? Di penjara siapa? Perampoknya. Perampoknya. Itu.
Kemudian disuruh mengembalikan kerugian hartanya. Yang disuruh mengembalikan hartanya siapa? Si perampok. Si perampoknya. Maling juga seperti itu kan? Yeah. Jadi saat kita berbuat jahat kepada orang lain, hakikatnya korbannya adalah diri kita sendiri. Ini sistem alam seperti itu. Makanya segala hal itu akan kita saksikan akibatnya. Akan kita saksikan jazanya atau balasannya. Itu loh. Perbuatan buruk yang akan kita saksikan kejahatannya, yudzabi akan dibalas. Perbuatan baik juga yudzabi akan dibalas juga. Semua seperti itu. Karena apa? Balasan itu adalah bentuk di mana kita itu menjadikan diri kita korban dari kejahatan yang kita perbuat. Ini semuanya seperti itu. Makanya kemudian perampok ya di penjara, koruptor ya di penjara, disuruh mengembalikan harta yang orang yang dirugikan, macam-macam hukumannya. Ya gitu. Nah sekarang kalau pesugihan iblis aman gak sih? Siapa yang mau menjara? Apa ada pasal-pasal negara yang mengatur masalah pesugihan iblis? Tidak ada. Nggak ada. Padahal itu sama dengan kriminal kan? Iya. Nggak ada itu. Terus keadilannya Allah di mana dong kalau kayak gitu? Nah, di sini kemudian ada yang namanya hukum jaza. Atau kalau dalam bahasa yang akrab itu karma. Biasanya saya kalau ngomong karma itu dibantah, jangan pakai istilah Hindu sih kenapa? Jangan pakai istilah Buddha sih kenapa? Dalam Islam nggak ada karma. Loh, nggak ada karma gimana? Jelas ada yang namanya jaza. Jaza itu balasan. Itu loh. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil zarrah kita itu berbuat baik ataupun berbuat jelek, kita akan menyaksikannya. Menyaksikan balasannya maksudnya loh. Dan dalil-dalil tentang jaza itu banyak banget. Nah kalau saya bicara karma, itu biasanya kemudian apa dituduh katanya itu istilah Hindu. Loh, yang namanya puasa itu istilah Islam apa istilah Hindu? Islam. Hindu. Kalau Islam ya saum. Iya. Itu loh. Sembahyang istilah apa? Buddha. Hindu. Istilah Hindu istilah Buddha. Kayak gitu. Iya kan? Iya. Sembahyang itu. Surga istilah apa itu? Surga Hindu. Hindu Buddha juga surga itu loh. Jadi ya kata siapa kemudian karma dalam Islam itu nggak ada? Ya jelas ada. Kenapa kita nggak boleh menggunakan istilah itu? Ya sah-sah saja mau kita pakai istilah puasa juga sah. Kalau bahasa Arab itu sholat, kalau bahasa Hindu sembahyang, itu kan. Nah kita biasa kan menggunakan kata sembahyang, kayak gitu loh. Kalau kemudian orang Islam mengatakan saum, bahasa Arab, kalau bahasa Hindu ya kemudian puasa. Nah, setiap hari kita kan puasa kita puasa Ramadan ya nggak disebut saum Ramadan. Di sini umum bicara puasa Ramadan. Itu loh. Cuma beda istilah aja kok. Tapi hukum-hukumnya ada. Masalah jaza silahkan cari sendiri dan dilihat banyak sekali dalam Al-Quran itu kan. Nah ini ketika orang itu kemudian bersekutu dengan iblis untuk mencari kekayaan, memang hukum kriminalnya kayaknya di Indonesia nggak tahu juga kalau di negara lain saya nggak tahu. Tapi kalau di Indonesia itu belum ada, pasal-pasalnya belum ada lah. Balasannya dari mana kalau mereka seperti itu? Ya ini, terkena hukum-hukum yang namanya karma, terkena yang namanya jaza. Itu. Makanya orang yang kemudian melakukan pesugihan itu kita jangan mudah begitu saja menuduh orang kalau ada orang rezekinya berkembang dengan mudah kita menuduh itu ngaji sugih. Sering banget itu. Sering banget itu ya. Isu seperti itu di orang kampung itu. Nah, padahal dia nuduh ngaji sugih ya karena apa rezekinya mentok, nggak pernah berkembang, tetangganya rezekinya terus naik. Ya karena ini, karena dengki macam-macam ya ngaji sugih. Padahal dia ada ciri-cirinya loh. Orang yang ngaji sugih itu adalah orang yang pasti nanti akan mendapatkan karma-karma buruk. Itu. Akan mendapatkan karma-karma buruk yang akan pasti mendapatkan jaza-jaza, balasan-balasan yang buruk. Itu. Nah,
balasan-balasan atau karma-karma ini nih macam-macam. Segala sesuatu itu energinya diwariskan loh kepada anak kita loh. Misalkan kayak gini, yang namanya Nabi Isa itu lahir sudah mendapatkan mukjizat. Kalau bahasa orang umum yang mendapatkan karomah, kalau level Nabi ya mukjizat kan. Coba bayi merah itu ada ketaatannya apa sama Allah? Bayi baru lahir itu ada ketaatan apa sama Allah? Tidak ada. Nggak ada. Sholat ya belum, puasa ya belum, zakat ya belum, sedekah ya belum, ikhlas juga belum, sadar juga enggak. Nangis saja. Iya, nangis aja. Nabi Isa itu bayi merah sudah mendapatkan mukjizat. Karena apa? Dia bisa bicara. Gitu loh. Dia bisa bicara. Loh, anak kecil kok sudah dapat karomah seperti itu dari Allah, mendapatkan mukjizat seperti itu dari Allah. Ini kan bagaimana prosesnya? Ternyata karena yang namanya Nabi Isa itu mendapatkan warisan energi kebaikan dari ibunya. Selama ini, sebelum Nabi Isa lahir, yang berjuang mendekatkan diri kepada Allah itu ibunya. Yang berjuang mensucikan dirinya itu adalah ibunya. Yang berjuang taqarrub kepada Allah itu ibunya. Maryam atau Bunda Maria itu. Tapi anaknya yang kemudian diwarisi keberlimpahannya kan, energi keberlimpahannya terwaris. Demikian pula kejahatan juga seperti itu. Bukan kemudian dosanya menjadi dosa waris, itu bukan. Tapi maksudnya energinya, ya, energi dari perbuatan buruknya itu nanti energinya diwariskan kepada anak. Maka kadang-kala orang tua yang jahat, anaknya yang nanggung resikonya. Gitu. Ada kok. Kemarin saya ceritakan kepada para santri di pesantren. Waktu pengajian. Ada orang tua, dia itu kemudian punya anak sekitar 10 anak. Ini orang zaman dulu gitu. Tapi si orang ini, itu orangnya rakus dengan warisan, dengan harta warisan. Sehingga saudara-saudaranya itu ditelikung semuanya itu. Dia harus mendapatkan paling banyak. Nggak peduli nasib saudaranya. Bahkan di antara saudara-saudaranya itu ada yang menjanda. Sehingga dia punya anak yatim. Telikung aja itu. Cerita tetangga-tetangga saya itu ya jahat lah seperti itu lah ya. Pokoknya rakus itu. Dan Masya Allah, sekarang itu ke-10 anaknya semuanya jadi orang gila. Alhamdulillah, ada yang gila mulai bujangan, usia bujangan sudah gila. Ada yang menikah baru punya 1 anak kemudian dia gila. Ada yang gilanya di usia lewat usia 50, ada yang lewat 70, tapi hampir semuanya itu error kepalanya. Otaknya itu error, gila betul-betul. Ini kan dosanya diperbuat oleh orang tuanya. Yang menerima energinya adalah anaknya. Makanya perbuatan baik dan perbuatan buruk orang tua itu energinya diwariskan kepada anak. Itu Nabi Isa nggak tahu apa-apa kemudian tiba-tiba punya karomah karena warisan energi dari ibunya. Terus itu yang 10 anak yang gila itu nggak tahu apa-apa mereka. Ternyata mereka mendapatkan warisan energi buruk dari orang tuanya. Nah makanya sama. Yang namanya orang ngaji pesugihan iblis ini kan selalu berbuat buruk kepada orang karena orang lain yang dikorbankan. Itu. Biasanya kalau tidak azabnya atau jazaknya tidak menghantam kepada dirinya, itu menghantam kepada anak-anaknya. Maka ciri orang yang ngaji pesugihan iblis itu, kalaupun dia bisa eksis sampai mati kayak gitu ya. Tapi biasanya sih sebelum mati ada kejadian-kejadian aneh juga sih. Ya seperti di cerita majalah Hidayah dulu itu. Ya misalkan apa namanya, ketika dia dipenda mau dikuburkan, tiba-tiba jasadnya berat banget. Ada kejadian-kejadian seperti itu sebagai tanda bahwa dia orang buruk. Gitu. Tapi kalau tidak seperti itu bisa menghantam kepada anaknya juga. Maka ciri orang yang disugi itu anaknya nggak mungkin jadi orang kaya. Kalau kita orang kampung menuduh kepada orang yang lagi berkembang rezekinya sebagai orang kaya, kok anaknya kemudian lebih kaya lagi,
Ya, itu tuduhan palsu itu pasti. Si orang kaya ini bukan ngaji sugih kepada iblis, tapi memang mereka bekerja keras. Mereka punya komitmen, mereka punya semangat untuk kaya. Kalau orang ngaji pada iblis itu ya jelas. Ya, anaknya itu yang kemudian ini hancur semuanya itu. Sama seperti orang yang serakai warisan dan lain sebagainya. Karena apa sih? Adab Allah itu sudah pasti. Jazanya Allah, balasan Allah itu sudah pasti. Nah, kalau tidak menghantam kepada anak-anaknya ya dirinya itu. Biasanya ya dilalah kebetulan ya. Dilalah kemudian dia nggak punya anak. Sehingga kemudian ketika dia mati, ya hartanya akhirnya dinikmati oleh saudara-saudaranya yang lain. Jadi ya kayak sia-sia saja dia membangun kekayaan. Gak punya anak ya gue karena anaknya dikorbankan kepada iblisnya. Dan sebenarnya jadi hidupnya itu sia-sia. Tidak ada sesuatu yang menjadikan dia itu sebagai orang yang terhormat. Ini orang Haji Suki seperti itu. Tapi kalau ciri yang paling mudah yaitu anaknya pasti hancur. Sengsara anaknya itu. Karena apa? Diwarisi energi buruk. Na'udzubillahi min dzalik gitu. Jadi ini loh. Jadi yang namanya Haji Suki sebetulnya ya, atau pesugihan iblis itu prosedurnya seperti itu. Pada dasarnya adalah orang-orang yang bermental pengecut, orang yang bertindak kriminal, di mana dia itu tidak mau konsekuen dengan hukum-hukum alam, tidak mau konsekuen dengan sunatullah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu. Gimana kapan kita mengambil sesuatu, maka kita harus memberikan sesuatu. Kalau kita hanya mengambil tidak mau memberikan, ya sudah, lunas. Jaza atau karmanya itu yang pasti akan menghantam kehidupannya. Kalau tidak kepada kehidupannya, anak-anaknya juga bisa kena menerima energi karma buruk. Begitu. Ya Gus, ini materinya cukup menarik. Tadi ketika ada satu pertanyaan ini Gus, ya sebenarnya menyerempet dengan materi yang tadi. Semisal anaknya itu kan jadi korban ya atas keburukan dari orang tuanya. Itu sebenarnya ketika anak itu menyadari bahwasanya ada apa, orang tua saya itu ada bersekongkol dengan iblis, itu sebenarnya ada nggak sih Gus cara biar dia tidak kena karma buruknya? Itu ada nggak sih Gus caranya? Ya ada caranya ya, tapi ini nanti saya sampaikan di materi khusus saja nggak apa-apa. Dan kemarin saya sudah menyampaikan di satu channel Ngaji Roso kalau tidak salah, di Ngaji Roso. Tapi di sini saya menyampaikan secara singkat saja ya, bisa ya. Dengan cara ya kalau orang tuanya masih hidup ya meminta agar si orang tua itu bertaubat. Kalau dia tidak mampu karena orang tuanya keras kepala ya, kemudian harus memintakan ampunan kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu berusaha keras memintakan ampunan kepada Allah. Itu kan atas dosa orang tuanya. Itu karena memang yang namanya dosa itu menghambat perkembangan kita. Dosa orang tua loh, menghambat perkembangan si anak. Kayak gitu. Makanya Nabi Muhammad kan mengajarkan supaya kita itu memohonkan ampunan kepada orang tua kita. Itu. Rabbighfirli warhamni. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Misalkan doa seperti itu. Kita disuruh memintakan ampunan kepada Allah. Bahkan saya sendiri juga ya, saya itu kalau baca istighfar, itu doa yang saya baca itu astaghfirullahaladzim li walidayya. Ya Allah, saya mohon ampunan kepada Engkau, kepada Allah yang Maha Agung, li untukku, wali walidayya, dan untuk kedua orang tuaku. Karena masalahnya kalau dosa itu kemudian sudah diampuni oleh Allah, maka energinya sudah tidak akan terwaris kepada kita. Ya, sudah tidak terwaris lagi kepada kita. Itu. Jadi di sini kalau kemudian orang tua itu kemudian ada perbuatan-perbuatan seperti itu, ya jelas kita disuruh untuk mengingatkan. Kalau diingatkan nggak mau juga karena keras kepala, ya kita memohonkan ampunan kepada kedua orang tua. Kalau kemudian diampuni atau tidak oleh Allah, kok kita sudah memohonkan ampunan, ya ini sudah merilis, sudah mendelet
terhadap energi warisan yang akan terwaris kepada anak-anaknya. Seperti itu. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton di channelnya Gus Banan. Mungkin ada kata-kata buat penutup Gus, buat kesimpulan pada malam hari ini. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, apapun yang kita ambil akan menuntut kepada kita untuk memberikannya. Ini sudah hukum alam. Itu ya. Apapun yang kita ambil, maka akan menuntut kepada kita untuk memberikannya. Maka ini yang namanya, kalau kita itu ingin mengambil kekayaan, maka bersiaplah untuk capek. Kaya itu capek. Tapi jangan salah, malas kaya, capek. Jangan salah. Miskin juga capek. Itu ya. Miskin juga capek. Kaya capek, miskin juga capek. Makanya pilih mana? Kaya. Ya sudah. Itu saja. Terima kasih.